Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak berapa kali? A. 9 kali, B. 10 kali, C. 11 kali, D. 12 kali, E. 13 kali. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 12 kali. Soal nomor 2. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi suara kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali A. Formula pembagian kursi atau penetapan calon terpilih, B. Pola pencalonan, C. Besaran dapil dan ambang batas, D. Model penyuaraan, E. Sistem kepartean. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu sistem kepartaian. Soal nomor 3. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis, B. Penetapan presiden, C. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, D. Langsung oleh rakyat, E. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu demokratis. Soal nomor 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. KPU dan Bawaslu, B. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, C. KPU, Bawaslu, dan DKPP, D. KPU, Bawaslu, TNI, dan Kepolisian, E. KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal nomor 5. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Kecuali A. Adil, B. Bebas, C. Rahasia, D. Terbuka, E. Langsung. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu terbuka. Soal nomor 6. Berikut ini adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kecuali A. Mandiri, B. Tertib, C. Efisien, D. Berkepastian hukum, E. Kredibel. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu kredibel. Soal nomor 7. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat A. Nasional, tetap, dan mandiri, B. Profesional, C. Efektif dan efisien, D. Proporsional, E. Tertib dan terbuka. Jawaban yang tepat adalah A. Nasional, tetap, dan mandiri. Soal nomor 8. Di bawah ini, yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah A. Adanya pemerataan bobot suara rakyat, B. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri, C. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan, D. Adanya kebebasan untuk memilih, E. Adanya prosedur pencoblosan dan perhitungan suara serta pelaporan hasil perhitungan suara secara akurat. Jawaban yang tepat adalah C. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. Soal nomor 9. Hingga saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan berapa kali? A. 2 kali, B. 3 kali, C. 4 kali, D. 5 kali, dan E. 6 kali. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 4 kali. Soal nomor 10.
Yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang dan penyelesaiannya melalui peradilan. B. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. C. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. D. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. E. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Soal nomor 11. 1. Penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 2. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. 3. Keterlibatan ASN dan TNI atau Polri dalam kampanye. 4. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. Yang merupakan pelanggaran pemilu adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1 dan 3. Soal nomor 12. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa? A. Pasal 52, B. Pasal 53, C. Pasal 54, D. Pasal 55, dan E. Pasal 56. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu pasal 54. Soal nomor 13. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengganti calon dengan surat pernyataan. E. Partai politik diperbolehkan mengusulkan kembali. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Soal nomor 14. Di bawah ini adalah bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. B. Anggota Pawascam membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PPK. C. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. D. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. E. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Soal nomor 15. Penyelenggara pemilu wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui oleh A. Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. B. Bawaslu dan DKPP. C. Bawaslu dan KPU. D. Bawaslu, KPU, dan DKPP. E. Bawaslu, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu Bawaslu, KPU, dan DKPP. Soal nomor 16. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu
di Provinsi Aceh tahun 2019 adalah A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 4 partai lokal. Soal nomor 17. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. MPR, B. DPR, C. DPD, D. DPA, E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Soal nomor 18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai peserta pemilu agar dapat disertakan dalam perhitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 4%, dan E. 5%. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 4%. Soal nomor 19. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu A. tahun 1997, B. tahun 1999, C. tahun 2004, D. tahun 2009, dan E. tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu tahun 2014. Soal nomor 20. Lembaga yang melaksanakan audit laporan dana kampanye adalah A. Kantor Akuntan Publik, B. KPK, C. BPK, D. PPATK, E. BPKP. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu Kantor Akuntan Publik. Soal nomor 21. Pada pemilu 2009, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. proporsional terbuka, B. langsung, C. two-round system, D. proporsional, E. proporsional terbuka. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu langsung. Soal nomor 22. Dalam hal penyelenggaraan semua tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan Presiden, D. Mahkamah Konstitusi, E. DPR dan DPD. Jawaban yang tepat adalah DPR dan Presiden. Soal nomor 23. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu Presiden. Soal nomor 24. Jenis perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. kotak suara dan bilik suara, D. obeng untuk mencoblos, C. sampul kertas dan segel, D. surat suara, E. tinta. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu obeng untuk mencoblos. Soal nomor 25. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal A. Pasal 72, B. Pasal 73, C. Pasal 74, D. Pasal 75, dan E. Pasal 76. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu Pasal 72. Soal nomor 26. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat A. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, B. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, C. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, D. 22 bulan sebelum hari pemungutan suara, E. 24 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah C,
yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 27, calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. Pemerintah dan pemerintah daerah, B. Negara asing, warga negara asing, lembaga swadaya masyarakat asing, E. Penyumbang dan pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, D. BUMN, BUMD atau BUMDes, E. Perusahaan swasta nasional. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu perusahaan swasta nasional. Soal nomor 28. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten atau kota adalah A. Desa atau kelurahan atau gabungan desa atau kelurahan, B. Gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan kabupaten, E. Kota atau gabungan kota. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu kecamatan atau gabungan kecamatan. Soal nomor 29. Saat ini jumlah anggota DPD untuk tiap provinsi adalah A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, dan E. 6 orang. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 4 orang. Soal nomor 30. Undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati adalah A. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, B. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, C. Undang-Undang nomor 1 tahun 2016, D. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, E. Undang-Undang nomor 19 tahun 2015. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Soal nomor 31. Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024? A. Anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten. Soal nomor 32. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana paling lama A. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta, B. 4 tahun dan didenda paling banyak 38 juta, C. 5 tahun dan didenda paling banyak 60 juta, D. 6 tahun dan didenda paling banyak 72 juta, E. 7 tahun dan didenda paling banyak 96 juta. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 6 tahun dan didenda paling banyak 72 juta. Soal nomor 33. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkan daftar pemilih tetap dapat dipidana dengan pidana penjara A. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta, B. 4 tahun dan denda paling banyak 38 juta, C. 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta, D. 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta, E. 7 tahun dan denda paling banyak 96 juta. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu 3 tahun dan denda paling banyak
36 juta. Soal nomor 34. Ketentuan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut. A. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu. B. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye. C. Cuti kampanye pada saat masa kampanye. D. Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesai masa kampanye. E. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu cuti kampanye pada saat masa kampanye. Soal nomor 35. Yang termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap. B. Kampanye. C. Pendaftaran dan penetapan calon. D. Pembentukan panwas pemilu kada. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu A, B, C, dan D benar. Soal nomor 36. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU Kabupaten, B. PPK, C. PPS, D. KPPS, E. Pemerintah desa. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu KPPS. Soal nomor 37. Pemilih yang belum terdaftar dalam pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih tambahan, C. Daftar pemilih sementara, D. Daftar pemilih tetap, E. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu daftar pemilih tambahan. Soal nomor 38. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten, C. PPK, D. PPS, dan E. KPPS. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu PPS. Soal nomor 39. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten, D. PPK, E. PPS. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu KPU. Soal nomor 40. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya, B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, D. Dicalonkan oleh parpol, E. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu A, B, dan C benar. Soal nomor 41. Pasangan calon dan atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih, B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih, C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi, E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Soal nomor 42. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap,
B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu. E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan pemilu. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu pada hari libur atau hari yang diliburkan. Soal nomor 43. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, pada saat pemberian suara di TPS dapat A. Didampingi KPPS. B. Menyerahkan kepada PPS. C. Harus didampingi TNI atau Polri. D. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu Hansip. E. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Jawaban yang tepat adalah E. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Soal nomor 44. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih. Di antaranya adalah A. Nomor induk kependudukan. B. Nama lengkap pemilih. C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. D. Alamat domisili pemilih. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu semua jawaban benar. Soal nomor 45. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya A. 6% dari jumlah penduduk. B. 6,5% dari jumlah penduduk. C. 7,5% dari jumlah penduduk. D. 8,5% dari jumlah penduduk. E. 10% dari jumlah penduduk. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 6,5% dari jumlah penduduk. Soal nomor 46. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di kabupaten dengan penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya A. 6% dari jumlah penduduk. B. 6,5% dari jumlah penduduk. C. 7,5% dari jumlah penduduk. D. 8,5% dari jumlah penduduk. E. 10% dari jumlah penduduk. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 6,5% dari jumlah penduduk. Soal nomor 47. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan. B. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan. C. Anggota DPR dan DPD. D. Anggota DPR dan gubernur. E. Anggota DPR dan gubernur. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Soal nomor 48. Landasan konstitusional hukum tata negara pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila. D. Piagam PBB. C. Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 49. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 1 ayat 1. B. Pasal 1 ayat 2. C. Pasal 1 ayat 3. D. Pasal 2 ayat 1. E. Pasal 2 ayat 2.
Jawaban yang tepat adalah A, yaitu pasal 1 ayat 1. Soal nomor 50. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpin. Merupakan hakikat dari A. Ing ngarsa sung tulodo, B. Ing madya mangun karsa, C. Tut wuri handayani, D. Sepi ing pamrih rame ing gawe, E. Gemah ripah loh jinawi. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu ing madya mangun karsa. Soal nomor 1. Pemilu serentak 2024 diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pernyataan ini disebut A. Pemilu inklusif, B. Pemilu terbuka, C. Pemilu damai, D. Pemilu demokratis, E. Pemilu efektif. Jawaban soal nomor 1 adalah A. Pemilu inklusif. Soal nomor 2. Syarat untuk menjadi anggota PPS pada pemilu serentak 2024 adalah A. Usia minimal 17 tahun, B. Pernah dipidana penjara, C. Menjadi salah satu anggota partai politik, D. Pendidikan paling rendah SMP, E. Berdomisili di luar negeri. Jawaban soal nomor 2 adalah A. Usia minimal 17 tahun. Soal nomor 3, yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah A. Kampanye, B. Pengumuman dan pendaftaran paslon, C. Pengajuan bantuan hibah parpol, D. Pemungutan suara, E. Masa tenang. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Pengajuan bantuan hibah parpol. Soal nomor 4. Peraturan KPU yang berisikan tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih adalah A. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, B. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022, C. Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022, D. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, E. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Jawaban soal nomor 4 adalah D. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Soal nomor 5. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada pemilu serentak 2024 dilakukan oleh A. PPK, B. PPS, C. KPU, D. Panwaslu, E. KPPS. Jawaban soal nomor 5 adalah E. KPPS. Soal nomor 6. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali A. Bawaslu Provinsi, B. Kepolisian Negara Republik Indonesia, C. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, D. Kejaksaan Tinggi, E. KPU Provinsi. Jawaban soal nomor 6 adalah E. KPU Provinsi. Soal nomor 7, yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah A. Umum, B. Rahasia, C. Adil, D. Terbuka, E. Langsung. Jawaban soal nomor 7 adalah D. Terbuka. Soal nomor 8. Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui A. Mahkamah Konstitusi, B. DKPP, C. DPR, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Umum. Jawaban soal nomor 8 adalah D. Pengadilan Tata Usaha Negara. Soal nomor 9. KPU Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah A. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022, B. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, C. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, D. Peraturan KPU nomor 2 tahun 2022, E. Peraturan KPU nomor 1 tahun 2022. Jawaban C. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Soal nomor 10. Penetapan partai politik oleh KPU yang menjadi peserta pemilu tahun 2024 dilakukan pada tanggal A. Tanggal 10 Desember tahun 2022, B.
Tanggal 11 Desember tahun 2022. C. Tanggal 12 Desember tahun 2022. D. Tanggal 13 Desember tahun 2022. E. Tanggal 14 Desember tahun 2022. Jawaban soal nomor 10 adalah E. Tanggal 14 Desember tahun 2022. Soal nomor 11. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan lain-lain. Makna tersebut merupakan pengamalan asas pemilihan. A. Langsung. B. Umum. C. Bebas. D. Rahasia. E. Mandiri. Jawaban soal nomor 11 adalah B. Umum. Soal nomor 12. Jika pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan 2 putaran, maka pemungutan suara putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan pada tanggal A. Tanggal 24 Juni tahun 2024. B. Tanggal 25 Juni tahun 2024. C. Tanggal 26 Juni tahun 2024. D. Tanggal 27 Juni tahun 2024. E. Tanggal 28 Juni tahun 2024. Jawaban soal nomor 12 adalah C. Tanggal 26 Juni tahun 2024. Soal nomor 13. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Pertemuan terbatas. B. Pertemuan tatap muka. C. Kuliah umum. D. Rapat umum. E. Pemasangan alat peraga di tempat umum. Jawaban soal nomor 13 adalah C. Kuliah umum. Soal nomor 14. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diselesaikan melalui A. DKPP. B. Mahkamah Konstitusi. C. Bawaslu. D. Panwaslu. E. Presiden. Jawaban soal nomor 14 adalah B. Mahkamah Konstitusi. 15. Istilah pilkada digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun A. 2004. B. 2005. C. 2006. D. 2007. E. 2008. Jawaban soal nomor 15 adalah B. 2005. Soal nomor 16. Syarat usia pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 adalah A. 16 tahun. B. 18 tahun. C. 15 tahun. D. 21 tahun. E. 17 tahun. Jawaban soal nomor 16 adalah E. 17 tahun. Soal nomor 17. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden. B. DPR dan MPR. C. Mahkamah Konstitusi. D. Mahkamah Agung. E. DPR dan Presiden. Jawaban soal nomor 17 adalah E. DPR dan Presiden. Soal nomor 18. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah A. Dewan Kehormatan Bawaslu. B. Dewan Kehormatan KPU. C. Mahkamah Konstitusi. D. DKPP. E. MKD. Jawaban soal nomor 18 adalah D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Soal nomor 19. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota adalah A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010. B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Jawaban soal nomor 19 adalah B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal nomor 20. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah A. Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Bawaslu. D. KPU. E. DKPP. Jawaban soal nomor 20 adalah B. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 21. Berikut yang dilarang dalam kampanye, kecuali A. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilih. E. Menyobek tanda gambar peserta pemilu lainnya. Jawaban soal nomor 21 adalah C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. Soal nomor 22. Ambang batas suara untuk kursi DPR, Parliamentary Threshold, pertama kali diterapkan pada pemilu tahun A. 2004, B. 2009, C. 2014, D. 2019, E. 1999. Jawaban soal nomor 22 adalah B. Soal nomor 23. Berikut adalah perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Tinta, B. Bilik pemungutan suara, C. Segel, D. Kotak suara, E. Paku untuk mencoblos pilihan. Jawaban soal nomor 23 adalah E. Paku untuk mencoblos pilihan. Soal nomor 24. Tahun diselenggarakan untuk pertama kali pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. A. 2004, B. 2005, C. 2006, D. 2007, E. 2008. Jawaban soal nomor 24 adalah B. 2005. Soal nomor 25. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Jawaban soal nomor 25 adalah C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Soal nomor 26. Siapakah penyelenggara pemilu di Indonesia? A. KPU dan Bawaslu, B. KPU, Bawaslu dan DKPP, C. KPU dan DKPP, D. KPU, E. Semua salah. Jawaban soal nomor 26 adalah B. KPU, Bawaslu dan DKPP. Soal nomor 27. Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah A. Bawaslu, B. DPR, C. Kemendagri, D. DKPP, E. Komnas HAM. Jawaban soal nomor 27 adalah A. Bawaslu. Soal nomor 28. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional disebut dengan A. Perselisihan kepengurusan partai politik, B. Perselisihan hasil pemilu, C. Perselisihan atas putusan mahkamah partai, D. Perselisihan dalam pemutakhiran data, E. Perselisihan penetapan daftar pemilih. Jawaban soal nomor 28 adalah B. Perselisihan hasil pemilu. Soal nomor 29. Yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha pemilu adalah A. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, B. Majelis Khusus Tata Kelola Pemilu, C. Dewan Kehormatan Pengawasan Penyelenggara Pemilu, D. Bawaslu RI, E. Bukan lembaga-lembaga di atas. Jawaban soal nomor 29 adalah A. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu. Soal nomor 30. Pada masa pemilu Orde Baru penyelenggara pemilu disebut A. Lembaga Panitia Umum, B. Lembaga Pemilihan Umum, C. Panitia Pemilihan Umum, D. Panitia Pemilihan Indonesia, E. Petugas Pemilihan Umum. Jawaban soal nomor 30 adalah B. Lembaga Pemilihan Umum. Soal nomor 31. Sejak kapan lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten dipermanenkan? A. Pemilu 1999, B. Pemilu 2004, C. Pemilu 2014, D. Pemilu 2019, E. Pemilu 2017. Jawaban soal nomor 31 adalah D. Pemilu 2019. Soal nomor 32. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan A. KPU dan Bawaslu, B. MK dan Presiden, C. KPU dan MK, D. Bawaslu dan MK, E. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban soal nomor 32 adalah A.
KPU dan Bawaslu. Soal nomor 33. Pada desain konstitusional pemilu 1999, pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada hari A. Pada hari libur atau hari yang diliburkan. B. Pada hari Minggu. C. Pada hari kerja. D. Pada hari kalender. E. Pada hari kemerdekaan. Jawaban soal nomor 33 adalah A. Soal nomor 34. Undang-undang pemilu yang pertama kali memuat ketentuan bahwa setiap 3 calon terdapat sekurang-kurangnya 1 perempuan adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jawaban soal nomor 34 adalah D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Soal nomor 35. Partai politik pemenang pemilu 1999 adalah A. Golkar. B. PDI Perjuangan. C. Demokrat. D. PPP. E. Gerindra. Jawaban soal nomor 35 adalah B. PDI Perjuangan. Soal nomor 36. Pengusulan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota dilakukan oleh A. KPU Pusat. B. KPU Provinsi. C. KPU Kabupaten Kota. D. Bawaslu. E. DKPP. Jawaban soal nomor 36 adalah C. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 37. Peserta pemilihan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota dalam jangka waktu berapa hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota ditetapkan. A. 3 hari kerja. B. 5 hari kerja. C. 7 hari kerja. D. 9 hari kerja. E. 14 hari kerja. Jawaban soal nomor 3. A. 3 hari kerja. Soal nomor 38. Jumlah partai peserta pemilu 1999 adalah A. 24 partai. B. 12 partai. C. 16 partai. D. 48 partai. E. 38 partai. Jawaban soal nomor 38 adalah D. 48 partai. Soal nomor 39. Hak penyandang disabilitas untuk memilih, dipilih, dan sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa? A. Pasal 3. B. Pasal 2. C. Pasal 5. D. Pasal 4. E. Pasal 6. Jawaban soal nomor 39 adalah C. Pasal 5. Soal nomor 40. Dalam Undang-Undang Pemilu, pasal berapakah yang mengatur tentang kewenangan KPU? A. Pasal 10. B. Pasal 11. C. Pasal 12. D. Pasal 13. E. Pasal 9. Jawaban soal nomor 40 adalah D. Pasal 13. Soal nomor 41. Asas pemilu Indonesia sering disebut dengan A. Luber. B. Berintegritas. C. Luber jurdil. D. Jurdil. E. Jujur. Jawaban soal nomor 41 adalah C. Luber jurdil. Soal nomor 42. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU Republik Indonesia memberikan laporan penyelenggaraan pemilu dalam waktu 30 hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat kepada A. DPR, Bawaslu, dan Presiden. B. Presiden. C. Bawaslu. D. MPR. E. Presiden dan DPR. Jawaban soal nomor 42 adalah E. Presiden dan DPR. Soal nomor 43. Partai politik yang memiliki badan hukum terdaftar di A. Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. B. Komisi Pemilihan Umum. C. Kementerian Hukum dan HAM. D. Sekretariat Negara. E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban soal nomor 43 adalah C. Kementerian Hukum dan HAM. Soal nomor 44. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada A. Tanggal 13 Februari tahun 2024. B. Tanggal 14 Februari tahun 2024. C. Tanggal 15 Februari tahun 2024. D.
tanggal 16 Februari tahun 2024. E. Tanggal 17 Februari tahun 2024. Jawaban soal nomor 44 adalah B. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Soal nomor 45. Asas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa? A. Pasal 1. B. Pasal 2. C. Pasal 3. D. Pasal 4. E. Pasal 5. Jawaban soal nomor 45 adalah B. Pasal 2. Soal nomor 46. Berikut salah satu wewenang DKPP. A. Memutus pelanggaran kode etik. B. Memberhentikan penyelenggara yang melanggar kode etik. C. Memberikan penghargaan kepada penyelenggara. D. Melakukan uji material terhadap regulasi pemilu. E. Membentuk PPS. Jawaban soal nomor 46 adalah A. Memutus pelanggaran kode etik. Soal nomor 47. Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah A. Perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilihan. B. Perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. C. Perselisihan antara peserta pemilih dan peserta pemilihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. D. Perselisihan antar peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. E. Perselisihan antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Jawaban soal nomor 47 adalah B. Perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Soal nomor 48. Ada berapa kali pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru? A. 6 kali. B. 7 kali. C. 8 kali. D. 9 kali. Jawaban soal nomor 48 adalah A. 6 kali. Soal nomor 49. Tugas pengawasan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dilakukan oleh A. DKPP. B. BPKP. C. Mahkamah Agung. D. Mahkamah Yudisial. E. Polisi. Jawaban soal nomor 49 adalah A. DKPP. Soal nomor 50. Peserta pemilu nasional pada pemilu 2014 berjumlah A. 12 ditambah 3 parpol lokal Aceh. B. 12 ditambah 4 parpol lokal Aceh. C. 13 ditambah 3 parpol lokal Aceh. D. 13 ditambah 4 parpol lokal Aceh. Jawaban soal nomor 50 adalah A. 12 ditambah 3 parpol lokal Aceh.